Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anaba dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'du. Sahabat Anaba dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam acara belajar baca Al-Qur'an dari nol dengan menggunakan metode Anaba. Cara mudah dan menyenangkan untuk belajar baca Al-Quran. Makanya pertama kali ketika kita belajar dan mengajar Al-Quran, mari tanamkan dalam diri kita bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Sekali lagi saya mengajak kepada sahabat Anaba dimanapun Anda berada, mari tanamkan dalam mindset kita, dalam pola pikir kita. Belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Mudahnya bagaimana? Dalam metode Anaba ini, kita hanya butuh 3 langkah. Apa 3 langkah pembelajaran itu? Yang pertama adalah menguasai huruf-huruf hijaiyah. Untuk mudah seperti apa sudah kita sampaikan di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian menyenangkannya pakai nadab, ya. Iya, mudahnya tadi pertama adalah menguasai huruf hijaiyah, yang kedua yaitu menguasai tanda baca atau disebut dengan harokat. Di kesempatan hari ini kita akan menyelesaikan yaitu langkah yang kedua ini. Kita akan masuk pada tahap evaluasi. Kemudian sahabat Anaba, menyenangkannya apa? Pakai nadam, pakai lagu di dalam menanamkan teori-teori kepada anak didik kita. Baiklah sahabat Anaba, langsung saja kita memasuki pembelajaran kita yaitu metode Anaba. Cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Kita akan masuk yaitu pada bab yang kedua. Ya, silakan yang sudah mempunyai bukunya bisa dibuka ya, buku kita yaitu metode Anaba. Ya, ini ya, metode Anaba. Cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, metode ini ditulis oleh saya sendiri, yaitu Ustadz Anwar Ehsanuddin. Kemudian bersama beliau Dr. Mulyanto Abdullah Khair MAG. Ya. Metode ini merupakan sebuah metode cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Mudahnya bagaimana? Ya. Pada langkah yang kedua yaitu menguasai tanda baca atau harokat. Ini ya, langkah kedua. Kemudian menyenangkannya, ya. Di sini kami sudah membuatkan nadam atau lagu.
Dengan nadom atau lagu ini, ya, ini merupakan cara mudah untuk menanamkan teori-teori kepada anak didik kita. Baik sahabat Anabah, dimanapun Anda berada, mari kita ikuti ya pembelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol. Kita langsung saja masuk, yaitu nadom mengenal harokat. Ya, saya bacakan terlebih dahulu. Ya, bisa disimak ya lagu mengenal harokat ini ya. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a, i, u. Dengan nada yang semangat ya. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an, in, un. Ya. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasydid, dibaca didobelkan. Ya, ini adalah lagunya. Sekarang mari sahabat Anabah, dimanapun Anda berada, kita lantunkan bersama, yaitu nadom mengenal harokat. Ya, mudah-mudahan dengan kita ya mampu menguasai ya nadom mengenal harokat ini, ya kita diberikan kemudahan untuk ya membaca Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan. Yuk sekali lagi kita lantunkan, yaitu nadom mengenal harokat. Yuk. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a, i, u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an, in, un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasydid, dibaca didobelkan. Ya, ini sahabat Anabah, inilah cara mudah ya, dan menyenangkan untuk menguasai tanda baca atau harokat. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya harokat itu jumlahnya ada berapa? 8. Ya. Ada berapa? 8. Ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah fathah. Ya, ini ya. Yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah kasroh, yang ketiga adalah dhammah. Kemudian dibaca bagaimana? A, I, U. Ya. Kemudian ya, yang keempat apa? Fathah tanwin, yang kelima apa? Kasroh tanwin, yang keenam apa? Dhammah tanwin. Kemudian dibaca apa? An, in, un. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya ini ya, yang ketujuh sukun, ya. Dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasydid, dibaca didobelkan. Ya, ini adalah cara mudah ya untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mari sahabat Anabah ya dimanapun Anda berada, kita ulang sekali lagi ya, mudah-mudahan kita semakin hafal dan kita punya semangat ya untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang-orang yang terbaik ya di mata Allah dan Rasul-Nya. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik ya manusia di antara kalian siapa? Orang yang mau belajar Al-Quran. Makanya yang belum bisa, mari kita belajar. Kemudian yang sudah bisa, kita belajar ya metode Anabah ini. Kemudian mari nanti kita ajarkan. Ya, kepada siapa? Saudara kita, ya tetangga kita, atau bahkan lebih-lebih apa? Keluarga kita.
Ya, kalau mereka belum bisa, kita ajari. Yuk, kita lantunkan bersama ya. Nadom mengenal harokat. Yuk. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a i u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an in un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang kedelapan tasdid, dibaca didobelkan. Ya. Alhamdulillah ya sahabat Anabah di manapun Anda berada, ya kita sudah menyelesaikan yaitu pembelajaran kita pada nadom mengenal harokat. Kemudian di sini intinya pada bab yang kedua itu ya harokat apa saja yang kita pelajari ini ya. Di sini ada peta konsep ya dari buku metode Anabah di sini. Ya, metode Anabah ini adalah cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Qur'an ya. Buku ini ditulis oleh saya sendiri yaitu Ustadz Anwar Ihsanuddin, kemudian bersama Dr. Mulyanto Abdullah Khair MAG ya. Ini merupakan sebuah metode cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Qur'an. Kemudian untuk di bab yang kedua di sini ada peta konsep ya. Peta konsep ini adalah bagaimana kita itu tahu gambaran global di bab yang kedua yang sudah kita pelajari itu apa saja ya, biar kita teringat nih peta konsep ya. Di sini ada mengenal harokat atau tanda baca ini ya. Apa saja tanda baca yang harus kita kuasai ya. Ini ya. Yang pertama adalah fathah, fathah. Yang kedua adalah kasroh, yang ketiga apa? Dhammah ya. Makanya dibaca a i u ya. Kemudian yang keempat adalah fathah tanwin, yang kelima adalah kasroh tanwin, yang keenam adalah dhammah tanwin, kemudian yang ketujuh ini ya, yang ketujuh sukun ini ya, sukun. Kemudian yang kedelapan yaitu tasdid ya. Kemudian target ya dari pembelajaran kita di sini apa ya? Ini ya. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu mengenal harokat atau tanda baca ya. Mampu mengenal harokat atau tanda baca dan mempraktekkan dalam bacaan ya dengan baik dan benar ya. Alhamdulillah sahabat Anabah, yaitu dari 8 tanda baca ini sudah kita ya pelajari bersama pada pertemuan yang ke-6, ke-7, ke-8 ya, dan ini ya ke-9 ya. Ini kita ya masuk yaitu pada evaluasi ya. Evaluasi di sini adalah alat ukur ya kita sejauh mana ya kita menguasai yaitu tanda baca. Ya. Kalau kita sudah mampu membaca ini berarti apa? Kita layak untuk masuk yaitu tahap berikutnya. Ya, apa itu? Yaitu nanti kita mampu ya masuk yaitu pada tahap penguasaan dasar-dasar tajwid. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke situ, sahabat Anabah, kita baca terlebih dahulu ya evaluasi tanda baca. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk belajar dan mengajar lewat online ini. Yuk, sekarang kita bacakan ya ini ya. Evaluasi tanda baca. Di sini ya. Masih pendek-pendek. Ini. Akala, nasoro, zakaro, fataha. Ini. Doriba, doribu, fasida, fasidu. Ya. Hadithu, rafi'u, kadibu, hafidhu ya. Dan ini amala, amalan,
amalin, amalun. Ya, ini ya perlu kita perhatikan adalah harokatnya, ya, harokatnya. Tolaba, tolaban, tolabin, tolabun. Ya. Kemudian ini jalasan, amalan, wasaton, rusulan. Ya. Zakara, yazkuru, akala, yakulu. Ya. Sekarang aslahu, muslihu, akramu, mukrimu. Ya. Alama, allama, fataha, fattaha. Ini ya. Faqaddama, wa akhara, wa rabbaka, fakabbiru. Ya. Alhamdulillah kalau kita sudah bisa, ya kita simak. Ya sekarang mari sahabat Anaba kita ulang kembali ya dari atas ya, karena ini evaluasi ya. Ya bagusnya adalah CBSA ya, cara belajar siswa aktif ya, nanti gurunya tinggal mengoreksi dari bacaan orang yang kita ajari untuk membaca Al-Quran ini. Yuk mari kita baca kembali ya dari atas ya. Masih pendek-pendek, ingat ya, pendek-pendek dengan ketukan. Ini ya. Akala, ya. Nasoro, zakaro, fataha, ya. Doriba, doribu, fasida, fasidu, ya. Hadithu, rafi'u, kadzibu, hafizu. Iya, bagus. Amalam, amalan, amalin, amalun. Tolabam, tolaban, tolabin, tolabun. Iya. Jalasan, amalan, wasaton, rusulan. Zakara, yadhkuru, akala, yakulu. Ya. Aslahu, muslihu, akramu, mukrimu. Ya. Alama, allama, fataha, fattaha. Ya. Ya, bisa dilihat ya. Sahabat Anaba, terakhir yuk. Faqaddama, wa akhara, wa rabbaka, fakabbiru. Ya. Ini adalah evaluasi kita, yaitu di evaluasi tanda baca. Ada 8 tanda baca tadi ya. Kalau kita sudah bisa ini, ya berarti apa? Tanda baca sudah kita kuasai. Sekarang coba diterapkan di sini ya. Evaluasi tanda baca ya, kita ambilkan dari ayat-ayat Al-Quran ini ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ya. Fasolli li rabbika. Ya. Alam nasroh. An'amta alaihim, yaghfir lakum, qaddamat wa akharat, biidni rabbihim. Alam akul lakum. Kemudian min khairin, min khairin. Ya. Sekali lagi, sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, ya kita ikuti ya pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, dan ingat, baca Al-Quran itu amalan lisan ya, maka keluarkan suaranya, jangan dibatin ya.
Dengan kita keluarkan suaranya, nanti kita akan terbiasa untuk membaca Al-Quran. Yuk kita ulang kembali dari atas ya. Ini adalah evaluasi tanda baca ya. Yang perlu kita perhatikan tanda hurufnya, kemudian tanda bacanya. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya. Ini kita baca apa adanya ya, yang belum kita lakukan ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka fasolli li rabbika alam nasroh an'amta alaihim yaghfir lakum qaddamat wa akharat bi'idni rabbihim alam akul lakum terakhir ini ya, terakhir min khairin ya. Min khairin ya. Ya, sekarang bisa dilihat sebaliknya ya, ini terakhir ya evaluasi kita. Kalau ini semuanya sudah kita kuasai dan kita bisa membaca dengan baik dan benar, berarti apa? Tanda baca sudah kita kuasai. Yuk kita lanjutkan di sini ya. Fakutila kaifa qaddara min khaufin ya. Fa in khiftum ya. Min haitsu amarakum ya. Wa minhu syajarun ya. An'amtu alaikum ya. Wa maghfiratun khairun ya, bisa dilihat di sini ya. Ahsanu amalan ya. Wa a'dhama ajron ya. Amhilhum ruwaidan ya. Kita ulang kembali ya dari atas sahabat Anaba ini. Faqutila kaifa qaddara ya, bagus. Min khaufin ya. Kemudian fa in khiftum ya. Min haitsu amarakum ya. Wa minhu sajarun ya. Kemudian an'amtu alaikum ya. Wa maghfiratun khairun ya. Ahsanu amalan ya. Wa a'dhama ajron ya. Amhilhum ruwaidan ya. Alhamdulillah sahabat Anaba ya, pembelajaran kita di langkah yang kedua yaitu penguasaan tanda baca sudah kita selesaikan ya. Dan sekarang kita juga sudah menyelesaikan di evaluasi tanda bacanya. Kemudian setelah ini mampu kita kuasai, maka kita akan masuk tahap berikutnya. Apa itu? Yaitu langkah yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui ada 3 langkah. Siapa saja mereka pengen bisa membaca Al-Quran, ya, yang harus kita lalui, apa saja? Pertama adalah menguasai huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua apa? Menguasai tanda baca atau harokat. Yang ketiga apa? Menguasai ya dasar-dasar tajwid. Ya. Di dalam menguasai dasar-dasar tajwid ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala ya, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil ya. Maksudnya tartil itu apa? Bitajwid ya. Dengan kita ya menerapkan ya kaidah-kaidah ilmu tajwid di dalam bacaan kita ya. Maka nanti ya pertemuan yang akan datang kita akan masuki pada ini ya, pada bab yang ketiga. Ini ya. Pada bab yang ketiga, apa itu? Yaitu menguasai dasar-dasar tajwid. Adapun di dalam penguasaan dasar-dasar tajwid, materi apa saja yang akan kita pelajari? Di sini ada ya, mengenal dasar-dasar tajwid. Peta konsepnya ya,
teori-teori tentang tajwid yang akan kita pelajari apa? Pertama bacaan mat tobi'i, yang kedua bacaan lin, kemudian qalqalah, gunnah, asyamsiyah dan al-qamariyah, kemudian lafat al-jalalah, kemudian bacaan nun, sukun atau tanwin, kemudian bacaan mim, sukun, kemudian waqaf. Ya. Baik, sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, ya saya pengen mengenalkan sekilas ya. Di sini cara mudah dan menyenangkannya kan kita menggunakan nadom. Jadi antaranya adalah nadom matobi'i. Ya bisa disimak, ya kita akan mengenal yaitu cara mudah dan menyenangkan untuk menguasai ya teori-teori tajwid kita ajarkan kepada anak didik kita atau kita belajar sendiri yaitu tentang tentang kaidah-kaidah tajwid ini. Kita akan belajar yaitu tentang martobi'i ya. Ini tentang panjang pendek ya ini ya. Kita akan lantunkan ya seperti apa nadomnya, silahkan disimak ini. Matobi'i, matobi'i disebut mad asli, tandanya ada 3. Tandanya ada 3. Yang pertama, fathah bertemu alif. Yang kedua, kasroh bertemu ya sukun. Yang ketiga, dhammah bertemu wawu sukun. Dibaca di ayun, dibaca di ayun. Matobi'i, matobi'i disebut mad asli, tandanya ada 3. Tandanya ada 3. Kecuali di atasnya ada bendera, dibaca dipanjangkan, dibaca dipanjangkan. Sekali lagi sahabat Anaba bisa disimak ya, yaitu nadom, yaitu matobi'i ya, ini ya. Matobi'i, matobi'i disebut mad asli, tandanya ada 3. Tandanya ada 3. Yang pertama, fathah bertemu alif. Yang kedua, kasrah bertemu ya sukun. Yang ketiga, dhammah bertemu wawu sukun. Dibaca di ayun, dibaca di ayun. Matobi'i, matobi'i disebut mad asli, tandanya ada 3. Tandanya ada 3. Kecuali di atasnya ada bendera, dibaca dipanjangkan, dibaca dipanjangkan. Ini adalah nadom ya, cara mudah untuk menguasai yaitu teori-teori tajwid ya kepada anak didik kita atau bagi kita yang pengen belajar membaca Al-Qur'an ya. Coba kalau kita ya dengarkan sekilas dari nadom tadi, ini adalah lagu yang familiar ya, yang sering kita dengar ya, ternyata apa, ini sebuah karya dari seorang ya tokoh ya di negeri kita. Siapa itu? Ini ya. Ya, liriknya itu adalah lirik lagu Lir Ilir. Ya, lagu apa? Lir Ilir. Karya siapa? Yaitu karya Sunan Kalijogo. Ya, ini ya, kita gubah, kemudian kita pakai di dalam penerapan yaitu penguasaan tajwidnya. Kan lir ilir tandurewus sumilir ta ijo royo royo gitu ya. Kita pakai di sini. Matobi'i, matobi'i disebut mad asli, tandanya ada 3. Tandanya ada 3. Gitu ya. Itu adalah cara mudah ya dan menyenangkan bagaimana kita itu bisa menanamkan ya teori-teori tajwid kepada
ya anak didik kita ya. Harapannya dengan kita belajar pakai pendekatan ini ya, ini merupakan cara mudah ya dan menyenangkan untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya, untuk menguasai teorinya ya. Ya, baik sahabat Anaba, ya mari kita lantunkan bersama ya, kita lantunkan bersama yaitu Nadom Matobi'i ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghafalnya, kemudian kita bisa mengambil ya pelajaran dari ya lagu ini. Ini bukan sekedar hanya nyanyi-nyanyi saja, tapi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari lagu ini. Yuk sekali lagi kita lantunkan ya bersama-sama ya, bersama saya ya. Yuk, 1, 2, 3, yuk. Matobi'i, matobi'i disebut mat asli, tandanya ada 3. Tandanya ada 3. Yang pertama, fathah bertemu alif. Yang kedua, kasroh bertemu ya sukun. Yang ketiga, dhammah bertemu wawu sukun. Dibaca di ayun, dibaca di ayun. Matobi'i, matobi'i disebut mat asli, tandanya ada 3. Tandanya ada 3, kecuali di atasnya ada bendera, dibaca dipanjangkan, dibaca dipanjangkan. Sekali lagi yuk, lantunkan bersama-sama yuk. Matobi'i, matobi'i disebut mat asli, tandanya ada 3. Tandanya ada 3. Yang pertama, fathah bertemu alif. Yang kedua, kasrah bertemu ya sukun. Yang ketiga, dhammah bertemu wawu sukun. Dibaca di ayun, dibaca di ayun. Matobi'i, matobi'i disebut mat asli, tandanya ada 3. Tandanya ada 3, kecuali di atasnya ada bendera, dibaca dipanjangkan, dibaca dipanjangkan. Sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, dari lagu ini bisa kita ambil pelajaran ya. Matobi'i disebut apa? Mat asli ya. Matobi'i disebut mat asli ya. Tandanya ada berapa? Ya, tandanya ada 3 ya. Matobi'i itu tandanya ada 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah fathah bertemu dengan alif ya. Fathah bertemu dengan alif. Yang kedua adalah kasroh bertemu ya sukun. Kedua adalah kasroh bertemu ya sukun. Yang ketiga adalah dhammah bertemu wawu sukun. Ya. Kemudian dibaca bagaimana? Di ayun. Dibaca di ayun. Kemudian ya, kecuali di atasnya ada bendera. Ya, kecuali di atasnya ada bendera. Kalau ada bendera maka nanti dibaca dipanjangkan. Ya. Ini adalah cara mudah dan menyenangkan untuk menguasai teori-teori tajwid ya. Untuk penerapannya seperti apa ya bisa dilihat di sini ya. Ya, di sini ya, ini ada tabel. Ini adalah cara mudah untuk memahamkan ya. Matobi'i tandanya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Pertama, fathah bertemu dengan alif. Contohnya di sini adalah ba, ini di ayun ya. Ba. Kan kalau tidak ada alifnya kan dibaca ba, gitu aja. Ba. Ya. Ketika ada ini ya, fathah bertemu dengan alif dibaca di ayun. Ba, ya. Ba. Ya. Dan yang kedua yaitu kasroh bertemu ya sukun. Ini ya, ada ini ya. Kasroh bertemu ya sukun, ini dibaca bi, ini bi, ini ya. Kalau tidak ada ya-nya sukun kan dibaca bi, itu aja pendek, bi. Ya. Tapi ketika ada ya, sukunnya maka di ayun.
bi. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu dhammah bertemu wawu sukun. Ya, dhammah bertemu wawu sukun. Ya, ini dibaca bu. Ya. Kalau tidak ada kan cuma bu, gitu ya. Ini bu. Ya. Ini adalah cara mudah dan menyenangkan untuk belajar menguasai yaitu teori-teori tajwid. Kalau ada bendera ya kecuali di atasnya ada bendera seperti apa ini. Di atasnya kan ada bendera, ya. Maka dibaca dipanjangkan. Ini, ya. Ya, insya Allah nanti sahabat Anabah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya setelah kita menyelesaikan yaitu tahap evaluasi dari tanda baca. Insya Allah kalau evaluasi ya tanda baca ini sudah kita kuasai dan kita bisa membaca dengan baik dan benar, berarti kita layak untuk bisa masuk pada tahap berikutnya yaitu penguasaan dasar-dasar tajwid. Insya Allah nanti pembelajarannya lebih menyenangkan dan betul-betul kita akan diberikan kemudahan ketika prosesnya kita ikuti, tahapannya kita ikuti. Ya. Mungkin ini sahabat Anabah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemudian ya kami ingin berikan sebuah motivasi kepada sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Mari ya ketika kita belajar membaca Al-Quran ya munculkan ya semangat dalam diri kita. Karena apa? Ternyata ketika kita mau belajar dan mengajarkan Al-Quran itu termasuk perdagangan yang tidak ada ruginya. Ya. Perdagangan yang tidak ada ruginya. Maksudnya bagaimana itu? Ya ini sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Fatir ayat yang ke-29. Ternyata ada 3 jenis amalan yang ini termasuk apa? Termasuk perdagangan yang tidak ada ruginya. Berarti apa? Akan menguntungkan bagi kita. Baik di dunia sampai akhirat kita. Ini sebagaimana firman Allah ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, mereka senantiasa membaca kitab Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, kemudian mereka ya menegakkan, mendirikan yang namanya sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum ya sirra wa alaniyah, kemudian mereka mau menginfakkan hartanya baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran. 3 amalan yang termasuk perdagangan yang tidak akan ada ruginya apa saja itu? Oh, ternyata ini pertama ya, yatluna kitaballah. Kita mau membaca Al-Quran. Ya. Termasuk ini kita mau mengajarkan Al-Quran. Kalau kita mau mengajarkan Al-Quran, ini termasuk apa? Tijaratan lang tabur. Ini termasuk perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Bahkan ketika kita ya bisa mengajarkan seseorang bisa baca Al-Quran, ya kita akan mendapatkan pahala ya dari bacaan-bacaan mereka. Ya, makanya ketika kita mau mengajarkan ya Al-Quran ini tidak akan ada ruginya. Termasuk kita mau belajar Al-Quran ini tidak akan ada ruginya. Makanya mari betul-betul munculkan semangat dalam diri kita untuk menjadi bagian yaitu yatsluna kitab Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa senang membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang nantinya akan menjadi kita itu orang-orang bertakwa ya, selamat di dunia, selamat di akhirat. Insya Allah masuk surga. Kemudian di sini yang kedua apa? Wa aqamus shalah. Ini ya. Ya, wa aqamus shalah, yaitu yang kedua amalannya adalah aqamus shalah, yaitu menegakkan, mendirikan yang namanya sholat. Ya, termasuk sholat itu ya
Di dalam sholat kan ada bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita semakin ya baik bacaan kita, ya, tentu nanti akan ya bisa mendatangkan kekhusyukan kepada kita, ketenangan kepada kita. Kita membaca dengan betul-betul ya bisa memahami, mendalami ayat-ayat Al-Quran itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Amalannya adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ya, kita mau menginfakkan dari sebagian harta kita baik secara sirron yaitu sembunyi-sembunyi ataupun wa alaniyah atau secara terang-terangan. Ya, ketika kita mau ya menginfakkan harta kita mau berkontribusi, ikut andil di dalam dakwah Al-Quran. Ya, misalnya ya kita membeli buku ya. Kemudian apa? Orang itu kita ajari. Dan mereka bisa ya, lewat kita, lewat buku kita. Ya, kita akan mendapatkan pahala ya, yang amalan yang mereka kerjakan. Ini termasuk apa? Ini termasuk perdagangan yang ada rugi. Apalagi kita mau ikut andil di dalam membangun ya TPA yang ada di masjid-masjid kita, ya taman pendidikan Al-Quran ataupun rumah-rumah Quran atau pondok-pondok pesantren, maka ini termasuk apa? Ini termasuk tijaratan lang tabur. Ini termasuk perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Makanya jaga semangat kita untuk senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran dari yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ternyata pahala membaca Al-Quran itu ya itu berdasarkan per huruf. Ini sebuah ya amalan yang luar biasa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun." Barang siapa mereka membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan ya 10 kali lipat ini ya. Ini ya. Jadi satu huruf yang mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, la aqulu alif lam mim. Ya. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim. Ini satu huruf. Akan tapi apa? Walakin alifun harfun, akan tapi alif itu satu huruf, walamun harfun ya. Ya, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf ya. Makanya mari ya munculkan semangat dalam diri kita untuk senantiasa senang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ternyata pahala membaca Al-Quran bukan berdasarkan per surat, bukan berdasarkan per ayat, tapi berdasarkan per huruf. Ya, ini sebuah amalan yang luar biasa. Baik sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, ini yang dapat kami sampaikan. Sekarang kita baca bersama yuk doa khotmil Quran. Ini doa yang luar biasa ya, yang sering ya kita baca ya. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul mendapatkan rezeki untuk membaca Al-Quran. Yuk kita baca bersama-sama, yaitu doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min وما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ya Rabbal Alamin. Sekali lagi yuk sahabat Anaba, kita lantunkan doa khatmil Quran. Ya, mudah-mudahan kita hafal doa ini dan kita betul-betul ya mendapatkan rezeki membaca Al-Quran. Yuk sekali lagi kita baca doa khatmil Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa ini doa yang luar biasa sahabat Anaba. Jadi Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah berikanlah kami rahmat dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman. Ya Allah jadikan Al-Quran sebagai imam. Imam itu apa ya? Penuntun kita ya. Ya penuntun kita ya. Wa nuran dan Al-Quran sebagai cahaya. Wa hudan dan Al-Quran menjadi petunjuk kita. Wa rahmah dan kasih sayang. Kemudian Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ya Allah ingatkan kami apabila kami lupa. Kemudian wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ajarkan kami apa yang tidak kami tidak tahu darinya. Kemudian apa di sini ya? Warzuqna tilawatahu. Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami apa? Tilawatahu. Apa tilawah? Yaitu membaca. Membaca apa? Al-Qur'an. Kapan kita membaca Al-Quran? Ana al-lail, yaitu pada waktu malam hari. Ya. Pada waktu malam hari, mari kita hidup-hidupkan malam dengan baca Al-Quran. Wa atrofan nahar, juga di siang hari. Ya. Kemudian waj'alhu lana hujjatan, ya Allah, jadikan ya Al-Quran sebagai hujjah, sebagai penolong kami, sebagai pembela kami. Ya. Kita ingat-ingat ya di akhirat besok, ya kita akan dihadapkan ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Pertanyaan kita ya, yang akan menolong kita besok itu apa? Al-Qur'an. Apa? Yang akan menolong kita apa? Al-Qur'an. Pertanyaan sekarang kita itu senang baca Al-Qur'an atau baca HP? Baca Al-Qur'an atau baca WA? Ya. Sekali lagi, kita senang baca Al-Qur'an atau baca HP? Pertanyaannya, yang akan menolong kita besok itu Al-Quran atau HP? Yang bisa menolong kita Al-Quran atau HP? Ini, jadi kalau kita ya orang beriman, Al-Quran itu betul-betul akan menjadi hujjatan, akan menjadi pembela kita, penolong kita. Kapan? Besok di akhirat. Ya, kalau kita punya HP ya mungkin bisa juga ya kita install ya di HP-HP kita aplikasi ya Al-Quran yang nanti ketika kita butuh tinggal kita buka ya. Ya. Makanya mari ya kita ingat betul waj'alhu lana hujjatan, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai pembela kami, penolong kami. Kapan? Besok di akhirat ya. Makanya sahabat Anaba sekali lagi terakhir kita baca ya doa khatmul Quran setelah kita memahami ya. Mari betul-betul kita baca dengan perenungan, penghayatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, dan senantiasa memberikan rezeki kepada kita untuk tilawatahu, rezeki baca Al-Quran. Terakhir kita baca ya doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian sahabat Anaba, ya sudah kita tutup dengan doa khatmul Quran, dan jangan lupa setiap majelis-majelis kita juga kita tutup dengan doa kafaratul majlis atau doa penutup majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita pembelajaran Al-Quran dari nol ya dengan menggunakan metode Anaba ini betul-betul mendapatkan ridho Allah dan betul-betul mendatangkan keberkahan kepada kita. Yuk kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sahabat Anaba pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, dan saya ingatkan kembali sahabat Anaba, mari ikuti selalu ya pembelajaran kita, yaitu metode Anaba, cara mudah dan menyenangkan Al-Quran. Ya, kita membuat program yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol. Ya, sekali lagi kita belajar membaca Al-Quran dari nol. Ya. Makanya mari selalu ikuti ya program kita pembelajaran Al-Quran dari nol, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, setiap hari Selasa dan Kamis pukul 8 sampai jam 9. Ya, kita adakan ya pembelajaran ini, mudah-mudahan ya, kita betul-betul diberikan keistiqomahan ya, kita bisa menyelesaikan yaitu pembelajaran kita dengan menggunakan metode Anaba, cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Demikian sahabat Anaba yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mari tanamkan dalam diri kita bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Sekali lagi, sahabat Anaba, yuk keluarkan suaranya. Ingat, kata-kata itu adalah sebuah doa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yuk, belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Ya. Ketika saya mengatakan belajar Al-Quran itu, ya, kemudian sahabat Anaba ya katakan mudah, kemudian menepuk dada, kemudian ya menyenangkan. Ya. Ya, sekali lagi, saya katakan belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Demikian sahabat Anaba ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya pada pembahasan yaitu bab yang ketiga, yaitu penguasaan dasar-dasar tajwid. Tentunya insya Allah kita akan lebih mendalami nadom dengan menggunakan metode Anaba ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.